Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Moderasi Beragama 2025. Apa kabar nih Sobat Moderasi? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang pasti tetap semangat menjalani hidup-hidup yang penuh dengan makna ini. Nah, spesial banget nih teman-teman, karena hari ini suasananya wow, apa nih? Suasana yang penuh berkah dan rasa syukur teman-teman. Yups, hari ini adalah Hari Raya Idul Adha. Hari raya yang sedang dirayakan oleh umat Islam. Hari yang gak cuma identik dengan makan sate ataupun gulai. Wah, teman-teman pasti sudah pada kepikiran nih untuk makan. Tetapi Hari Raya Idul Adha sangat memberikan banyak sejarah hebat dari Nabi Ismail alaihissalam untuk teman-teman semuanya yang berisi pesan spiritual, kemanusiaan, dan keikhlasan. Sobat Moderasi, Idul Adha sering juga disebut sebagai Hari Raya Kurban. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan Hari Raya Kurban. Oke. Tapi Idul Adha itu juga bukan tentang berkurban teman-teman, tetapi juga tentang belajar melepaskan ego, memperkuat rasa empati, dan peduli sama sekitar. Nah, nilai-nilainya tuh gak hanya eksklusif untuk umat Islam aja, tetapi universal banget, bisa untuk inspirasi semua orang. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita sudah ditemani nih seorang narasumber Islami cantik dan hebat dari teman mahasiswa yang sudah siap berbagi cerita dan insight menarik seputar Hari Raya Idul Adha, teman-teman. Kita akan membahas tuntas terkait makna-makna mendalam dari hari besar ini. Termasuk juga gimana Idul Adha bisa jadi momen buat memperkuat toleransi dan moderasi beragama, apalagi di lingkungan kampus. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja nih kita sambut narasumber kita yang cantik hari ini. Selamat pagi Kak Salma. Iya, halo pagi. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kalau ditanyain kabar, alhamdulillah masih sehat dan masih bahagia. Oke, di Hari Raya Idul Adha yang bahagia ini, sebelum kita jauh ngobrolin tentang Idul Adha nih Kak, mungkin boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman. Siapa sih sebenarnya Kak Salma ini? Oke, sebelumnya aku terima kasih banyak karena udah diundang di sini ya untuk bisa membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman khususnya terkait Idul Adha ya. Oke, kenalin, aku Salma Palupi, mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Oke, luar biasa sekali nih Kak, karena momen hari ini Hari Raya Idul Adha nih Kak, Iya. kita akan ngobrolin nih tentang Idul Adha. Oke, mungkin nih, karena kita sudah merayakan Idul Adha setiap tahun ya Kak ya, berarti udah berapa tahun nih Kakak merayakan Idul Adha? Kalau aku sih udah 20 tahun 20 ya. tahun merayakan Idul Adha. Tapi menurut Kakak nih, apa sih Kak makna dari Idul Adha itu? Oke, kalau ditanyain soal makna dari Idul Adha sendiri itu terinspirasi dari kisah Nabi ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya nih, anaknya yang dicintainya, Betul. ya, yang kemudian dengan kehendak Allah tergantikan oleh seekor domba. Ya tentunya makna dari Idul Adha ini adalah tentang keikhlasan ya, keikhlasan dan juga ketaatan kita kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi Idul Adha itu tidak sekedar menyembelih kambing ya Kak ya, Iya, betul. tapi memang tentang inti dari keikhlasan, Ikhlas, inti dari ya. keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Oke, karena kita lagi posisinya mahasiswa nih Kak. Iya. Nah, menurut Kakak Idul Adha ini kan di tengah kesibukan kita mau persiapan UAS nih Iya, Kak. betul Nah, sekali. bagaimana sih Kak untuk menjaga semangat Idul Adha di tengah kesibukan aktivitas di kampus itu? Oke, kalau aku sendiri untuk bisa menjaga semangat itu ya melalui hal-hal sederhana aja sih ya. Dengan kita itu memperbaiki dan menguatkan niat kita untuk ibadah. Ya, seperti kita selalu sholat 5 waktu, kita juga memperbanyak doa, berzikir, dan mungkin dengan kita ini bisa turut serta ya, turut serta dalam kegiatan berkurban. Bukan cuma kita itu menyumbangkan kambing ya atau patungan untuk beli sapi ya, bukan cuma itu, tapi juga bisa dengan membantu dengan tenaga kita, tenaga dan waktu kita. Dengan kita bantu untuk menyembelih, bantu untuk
potong-potong daging, bantu untuk mendistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu Oke, sih. luar biasa ya. Jadi meskipun kita lagi persiapan UAS nih teman-teman, atau Mm-mm. mungkin persiapan lomba, atau mungkin memang lagi hektik di Lagi kampus, hektik, tapi ya. teman-teman masih bisa merasakan semangat Hari Raya Idul Adha. Apalagi kalau di daerahku nih Kak ya, Ya. kalau Idul Adha itu kan biasanya setelah hari rayanya itu masih ada bacaan takbir-takbir sebelum melakukan sholat 5 waktu ya. Mungkin teman-teman bisa menjaga semangat Idul Adha dengan membaca takbir sebelum atau sudah sholat 5 waktu Iya. selama hari tasyrik seperti Iya. itu Kak. Oke Kak, kalau kita tadi sudah ngobrolin tentang berkurban, semangat berkurban nih Kak. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih Kak semangat berkurban ini bisa memperkuat solidaritas sosial dan toleransi umat beragama Kak? Oke, gimana di hari raya ini itu biar ada semangat toleransi nih ya? Betul. Oke, kalau di lingkungan aku sendiri ya, dan mungkin di lingkungan beberapa orang nih, itu ketika hari raya Idul Adha, ketika berkurban ya, ketika kegiatan menyembelih, itu masyarakatnya yang non Muslim itu ikut bantu-bantu. Oh. Ya, jadi yang laki-laki, yang bapak-bapak itu ikut bantu-bantu menyembelihnya kan. Harus megangin sapi gitu ya, Betul. besar ya, jadi kan butuh banyak orang Betul, ya. betul, betul. Nah itu mereka itu mau gitu untuk bantuin, dan yang perempuan-perempuan, yang ibu-ibu itu juga meskipun yang non muslim nih ya, itu juga bantuin potong-potong dagingnya seperti itu. Luar Jadi biasa kan itu sekali. menunjukkan ya kalau mereka itu bertoleransi ya, bertoleransi sama apa yang sedang kita rayakan, sama hari besar kita itu sih mungkin. Oke, kalau kita tadi ngobrolin teman-teman mungkin di masyarakat ya Kak ya, mungkin bagaimana sih Kak pandangan Kakak tentang pentingnya moderasi beragama, mungkin lebih general ya Kak ya, kalau tadi kita ngobrolin tentang Idul Adha, di dalamnya Idul Adha dan di luarnya ada moderasi Iya, beragama Kak, mungkin di lingkungan kampus nih, khususnya di akuntansi FEB UNESA, bagaimana nih pentingnya menjaga Iya. moderasi beragama itu Kak? Oke, kalau terkait pentingnya moderasi beragama itu ya menurut aku penting banget. Ya, apalagi kita ini kan di kampus yang mana itu notabene-nya itu kita plural ya, atau kita tuh agamanya ada macam-macam, ya nggak cuma Islam ya. Ada mungkin Kristen, Hindu, Buddha, ya iya, betul. Nah, dengan adanya moderasi beragama itu mengajarkan kita itu untuk mau menghormati, mau menghargai, mau bertoleransi sama apa yang diyakini sama orang lain, apa yang sedang mereka rayakan, atau seperti apa ibadah mereka. Itu sih, jadi moderasi beragama penting banget ya untuk bisa kita itu mengajarkan kita tuh untuk hidup itu bisa bersama-sama meskipun beda agama, beda budaya, seperti itu. Oke, jadi kita tetap harus menjaga toleransi ya Kak ya. Betul, betul. Meskipun beda agama, tetapi kita juga ada batasan bagaimana toleransi kita terhadap teman, bagaimana kita menghargai orang lain juga, termasuk teman-teman di luar non-Islam itu menghargai kita untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kak Salma ini. Mungkin apa sih Kak harapan Kakak untuk kehidupan beragama dan beragam di lingkungan mahasiswa ini? Kalau harapannya udah pasti ya, udah pasti pinginnya itu yang ya damai ya, dimana kita itu bisa saling toleransi, nggak hanya diskriminasi lingkungan pertemanan yang ini Islam aja, ini Kristen aja, atau ini yang Jawa aja ya, atau mungkin kalau ngomongin budaya gitu ya. Ya tentunya kita bisa saling sama-sama berteman, saling sama-sama merangkul ya, nggak menjatuhkan satu sama lain dan nggak menjelekkan betul. apa yang menjadi keyakinan orang lain itu sih. Oke, kalau kita tadi ngobrolin tentang luas tentang moderasi nih, kita kembali lagi nih Kak di Idul Adha. Mungkin ada nggak sih Kak pengalaman pribadi Kakak di masa kecil nih tentang Idul Adha? Mungkin waktu kecil ataupun menjadi mahasiswa, pengalaman tentang Idul Adha. Oke, kalau pengalaman ini ada sih waktu aku SMP, di mana itu aku pertama kali bantuin untuk potong-potong daging. Oh iya, gimana jijik ya? Atau gimana? Kan awalnya tuh kan kayak aku lihat itu motong daging tuh kayak gimana ya, kayak ada darah-darahnya. Betul. Terus waktu SMP dimintai tolong sama guru untuk ya potong-potong itu tadi. Terus pertama kali itu ya kayak ya emang kayak kenyal-kenyal gitu, kayak gimana gitu, kayak berair. Terus ya tapi lama-lama ternyata ya agak satisfying gitu, maksudnya kayak nggak seburuk yang aku pikirkan kalau dilihat. Gitu. Emang jadi seru kayaknya ya Kak ya, seru banget. Gitu apalagi daging kan mahal nih Kak. Ketika Idul Adha ternyata tiba-tiba banyak banget nih daging. Betul sekali.
Kalau menurut Iya. kakak nih, gimana sih kak biasanya kakak dan keluarga itu memperingati Idul Adha? Apakah ada tradisi khusus atau mungkin ya sama seperti masyarakat pada umumnya? Kalau tradisi khusus nggak ada ya. Bahkan setelah dapet daging pun nggak langsung dimasak. Masih gitu. nunggu berhari-hari dulu. Kalau nggak males Oke. baru dimasak. Ya umumnya ya kita. Tapi yang paling aku sukai itu setiap hari raya, entah itu Idul Adha atau Idul Fitri, kita itu berangkat bareng untuk sholat Id. Sholat Iya, Id, betul. berangkat bareng, pulangnya udah pisah-pisah ya, soalnya kan beda cewek cowok. Terus habis itu langsung kalau yang cowok-cowok, ayah sama bapak-bapak itu ya bantuin nyembelih-nyembelih. Terus kalau bunda sama ibu-ibu ya bantuin potong-potong. Aku ya Oke. ikut-ikut aja gitu. Seru ya kak ya merayakan hari Idul Adha Iya, bersama keluarga. Untuk tahun ini bersama keluarga atau di? Iya, kalau tahun ini alhamdulillah bisa sama keluarga. Oke, alhamdulillah ya kak ya. Oke, mungkin terakhir nih kak, pesan atau mungkin harapan Kak Salma buat kita semua yang lagi merayakan Idul Adha dan hidup di tengah masyarakat yang beragam ini kak. Oke, mungkin kalau untuk pesannya ya, mungkin untuk umat Islam mungkin bisa senantiasa dijaga keimanannya dan ketaatannya juga, karena di Idul Adha ini kita kan diajarkan ya terkait keikhlasan dan ketaatan Betul, ya. betul. Jadi semoga untuk keimanannya, ketaatan dan keikhlasan ini bisa senantiasa diperkuat, dan juga untuk di Idul Adha ini kan kita juga belajar berbagi ya. Betul Belajar sekali. berbagi di mana kita bisa menerapkan berbagi ini tuh di setiap hari juga gitu, nggak cuma di 1 tahun sekali di Idul Adha, di keseharian juga mungkin bisa diterapkan. Betul. Dan mungkin untuk harapannya ya semoga kita ini meskipun beda agama, beda merayakan hari raya ya, tetap bisa saling rukun, saling gotong royong ya, saling menghormati. Itu sih. Oke, luar biasa sekali, kita aminkan bareng-bareng ya. Emang makna di balik Idul Adha ini nggak hanya menyembelih kambing, Iya. menyembelih sapi, tapi memang makna yang sangat inti dari kehidupan kita. Iya, betul, Makna betul. berbagi teman-teman, makna ikhlas, makna merelakan, dan Iya, makna benar-benar. tulus dari hati. Betul Seperti sekali. itu, luar biasa sekali. Setuju. Kita aminkan bareng-bareng, semoga kita semuanya bisa istiqomah Amin, menjalani amin. hari-hari dengan makna-makna di Idul Adha kali ini. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Salma sudah Terima berkenan kasih hadir kembali, dan ya. diskusi apalagi sharing tentang pengalaman Kak Salma tentang Idul Adha dan moderasi beragama ya Kak ya. Semoga harapan kita semua teman-teman moderasi beragama ini terus ada di lingkungan kampus, di Fakultas FEB khususnya di Akuntansi UNESA seperti itu. Semoga semangat Idul Adha ini juga bisa terus hidup dalam diri kita dalam bentuk kepedulian, saling menghargai, dan tentu saja menjaga semangat toleransi. Buat kalian yang sudah dengerin, jangan lupa follow media sosial kita dan berbagi episode ini ke teman-teman kalian. Kalau ada topik menarik yang ingin teman-teman bahas, langsung saja DM di Instagram kita. Nanti kita siapkan untuk episode selanjutnya, Kak. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.